Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan kenapa terjadi perbedaan dalam menentukan 1 Syawal 1446 atau menentukan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Itu terdapat perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Ini saya bahas secara hitung-hitungan fisika matematikanya. Bagaimana? Mari kita pelajari bersama. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui istilah ijtima. Ijtima ini kalau dalam astronomi ini namanya konjungsi. Konjungsi itu terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi ini dalam satu garis bidang lurus. Ini namanya konjungsi. Nah, pergantian bulan dalam Hijriah, bulan Hijriah, itu ketika setelah terjadi ijtima dan terjadi setelah maghrib. Itu pergantian bulan di bulan Hijriah. Berbeda dengan bulan di bulan Masehi, di tahun Masehi. Kalau di tahun Masehi itu kan pergantian tahunnya pada jam 12 malam. Tapi kalau bulan Hijriah, tahun Hijriah, itu pergantian bulan di waktu setelah maghrib ini. Jadi pergantian bulan itu terjadi setelah ijtima atau konjungsi dan setelah maghrib. Jadi seperti ini. Misal konjungsi atau ijtima ini terjadi pada hari Sabtu, misal hari Sabtu jam 6 pagi. Nah, nanti setelah maghrib itu sudah masuk bulan baru. Nah, misal di sini bulan Sa'ban. Nah, nanti setelah maghrib itu sudah masuk bulan Ramadan. Atau Sabtu jam ijtima ini terjadi ketika Sabtu jam 9 pagi misal. Nah, misal ini terjadi di bulan Ramadan. Nanti setelah maghrib ini berganti bulan Syawal. Jadi terjadi ijtima dan setelah maghrib berganti bulan. Ya, itu kalau hitung-hitungannya di tahun Hijriah. Misalnya, ijtima terjadi hari Sabtu, misal hari Sabtu jam 7, misal jam 8 malam. Nah, ijtima terjadi hari Sabtu jam 8 malam, ya, PM ya. Nah, karena sudah lewat maghrib ya, makanya ketika besok hari Minggu itu masih bulan Ramadan. Nah, baru hari Senin itu masuk bulan Syawal. Saya ulangi ya, misal sini. Ijtima, biar lebih jelas, ijtima itu terjadi di bulan Sabtu, jam 8 malam. Berarti besok hari Minggu ini Minggu jam 12 atau jam 12 siang. Ini masih masuk bulan Ramadan. Nah, nanti Minggu setelah maghrib baru masuk bulan 1 Syawal. Nah, hitungannya setelah maghrib. Patokannya setelah maghrib. Minggu setelah maghrib masuk bulan Syawal. Ya. Nah, ini perlu dipahami dulu. Ijtima dan pergantian bulan Hijriah. Harus terjadi ijtima dan setelah
maghrib. Itu pergantian bulan di tahun Hijriah. Yeah. Nah, kalau ini sudah paham, mari kita pahami kalau perhitungannya pemerintah. Kalau dalam pemerintah, nah ini tadi, ini pemerintah. Nah, kalau pemerintah pergantian bulan itu harus membentuk sudut 6,4 derajat. Ini elongasi namanya. Elongasi. Kalau dalam ilmu astronomi ini namanya elongasi. Derajat elongasinya berapa? Jadi setelah bulan ini bergeser membentuk sudut 6,4 derajat, elongasinya 6,4 derajat. Nah, ini baru dinamakan pergantian bulan kalau dihitung menurut pemerintah. Misal hari Sabtu jam 3 PM, jam 3 sore, jam 3 pakai ini aja, sore. Nah, ketika jam 3 sore ini sudah bentuk elongasi 6,4 derajat. Jadi nanti Sabtu setelah maghrib, nah ini masuk bulan baru. Seandainya ini Ramadan, berarti ini adalah 1 Syawal. Nah, itu ya, harus bentuk bulan seperti ini dulu kalau pemerintah. Misal kalau masih bentuk seperti ini, ijtima'nya itu pada 4 sore misal, jam 4 sore. Nah, ketika setelah maghrib ini masih belum membentuk 6,4 derajat. Ini kalau pemerintah masih dalam bulan Ramadan, belum masuk Syawal. 4 sore masih di sini misal, jam 4 sore itu masih di sini. Sampai maghrib masih di sini. Belum bentuk sudut 6,4 derajat. Ya nanti setelah maghrib, kalau pemerintah belum masuk bulan baru, tidak masuk bulan Syawal. Itu yang membedakan. Kalau di Muhammadiyah, itu ketika bulan sudah ijtima, matahari, bulan dan bumi ini sudah tempuk seperti ini, sudah satu bidang garis. Nah, nanti setelah maghrib masuk bulan baru. Nah, itu perbedaannya itu di situ. Saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini untuk Muhammadiyah. Kalau yang ini untuk pemerintah. Misal sekarang hari Sabtu tanggal 29 Ramadan. Nah, nanti ketika sudah jam 4 itu sudah bentuk ijtima. Jam 4 sudah bentuk Ramadan. Bentar saya ulangi ya. Sekarang 29 Ramadan. Ini hari Sabtu. Ketika nanti jam 4 sore. Jam 4 sore sudah membentuk ijtima, berarti nanti setelah maghrib, setelah maghrib, berarti ini sudah masuk bulan baru. Berarti ini 1 Syawal. Tapi berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah harus membentuk sudut 6,4 derajat. 6,4 derajat. Kalau sudah membentuk 6,4 derajat, baru nanti setelah maghrib masuk 1 Syawal. Tapi kalau setelah ketika maghrib itu masih bentuk 2 derajat,
nanti setelah maghrib belum masuk 1 Syawal. Maghrib berikutnya berarti. Itu kalau pemerintah. Ya, itu perbedaannya. Kalau Muhammadiyah itu acuannya ijtima. Ini satu garis. Tapi kalau pemerintah itu harus membentuk 6,4 derajat. Nah, sekarang coba kita lihat tahun 2025 satu Syawal atau 29 Ramadan ini itu ijtima'nya itu jam berapa? Nah, ini. Saya cari di WhatsApp ya, Meta AI. Ijtima' tahun 2025 bulan Maret. Nah, ini. Ijtima' 2025 atau waktu konjungsi bulan dan matahari terjadi pada Sabtu 29 Maret 2025 pukul 17.57.38. Nah, ini adalah waktu ijtima'. Pada saat itu posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak dapat terlihat. Nah, ini ketika ijtima'. Ijtima'nya itu adalah ini. Berarti ijtima' itu jam hari ijtima' itu hari Sabtu jam 17.57.38. Nah, berarti kalau maghribnya itu, nah ini secara Muhammadiyah dulu ya. Kalau maghribnya jam 18.00, nah ini setelah maghrib masuk Syawal. Kalau ijtima'nya 17.57.38, nah, kalau pemerintah harus membentuk 6,4 derajat. Untuk membentuk 6,4 derajat ini beberapa jam. Tidak hanya 20 menit, enggak, tapi beberapa jam. Nah, otomatis kalau jam ini mendekati maghrib loh. Maghribnya kurang 3 menit sudah maghrib. Nah, ini kalau pemerintah belum masuk satu Syawal setelah maghrib. Karena maghrib itu dari 57 ke jam 18.00 ini waktunya adalah 3 menit. Untuk dari ijtima' menuju 6,40 derajat ini tidak hanya membutuhkan menit, tapi beberapa jam. Jadi lebih, berarti esoknya hari baru masuk satu Syawal kalau pemerintah. Nah, coba kalau kita hitung dengan acuannya ijtima', berarti secara Muhammadiyah ya, karena acuannya secara ijtima'. Ijtima'nya itu ini jam ini. Ini hari Sabtu. Ijtima' itu jam 17.57.38. Kalau kita lihat, nah ini kita ambil acuannya di Jakarta. Maghribnya jam 18. Ini Jakarta. 00:00. 57 ke 18, 57 ke 00 ini kan membutuhkan waktu 3 menit. Berarti ijtima' dulu, baru setelah itu maghrib. Karena terjadi ijtima' sebelum maghrib, berarti nanti setelah maghrib itu masuk 1 Syawal. Nah, bagaimana kalau acuannya itu Yogyakarta? Maghribnya adalah jam 17.45. Jam 17.45.00. Nah, ini terjadi maghrib dulu baru ijtima'. Ijtima' terjadi setelah maghrib 12 menit. 12 menit setelah maghrib. Nah, karena ijtima' terjadi setelah maghrib, maka setelah maghrib belum masuk tanggal 1 Syawal. Berarti besoknya lagi. Berarti ini Minggu
setelah maghrib masuk 1 Syawal. Bagaimana kalau acuannya Surabaya? Ini Surabaya. Surabaya itu jam 17.36.00. Nah, dari 36 ke 57 ini 21. Nah, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Ini ke sini itu 21 menit. 7 kurangi 6 kan 1, 5 kurangi 3, 21 menit. Jadi terjadi maghrib dulu, baru ijtima. Ijtima terjadi setelah maghrib. Kalau ijtima terjadi setelah maghrib, berarti setelah maghrib tidak masuk bulan baru. Jadi maghrib berikutnya, hari Sabtu belum masuk bulan baru, berarti minggunya baru setelah maghrib masuk bulan baru, tanggal 1 Syawal. Kalau kita ambil acuannya maghribnya itu Jakarta ke barat, nah itu sudah masuk, setelah maghrib masuk 1 Syawal. Tetapi kalau acuannya Yogyakarta ke timur, karena semakin ke timur, itu maghrib dulu, baru ijtima. Nah itu belum masuk 1 Syawal hari Sabtu setelah maghrib. Jadi 1 Syawal bagian Yogyakarta ke timur itu minggu setelah maghrib, itu baru masuk 1 Syawal. Kalau acuannya itu adalah ijtima, itu ya. Tapi kalau acuannya elongasi 6,4 derajat elongasinya. Nah ini untuk membentuk 6,4 derajat ini kemungkinan malam atau dini hari lah. Ini baru bisa membentuk 6,4 dini hari. Nah, nanti setelah maghrib kan sudah terjadi ijtima setelah maghrib. Nah, otomatis minggu setelah maghrib masuk 1 Syawal kalau menggunakan metodenya pemerintah. Jadi seluruh Indonesia masuk. Tapi kalau kita menggunakan acuan ijtima Jakarta ke barat itu sudah bisa masuk 1 Syawal setelah maghrib. Tapi yang bagian timur belum masuk 1 Syawal. Nah, tapi karena Muhammadiyah itu ada di Indonesia, dan di Indonesia itu dari barat ke timur itu adalah satu kesatuan, ya dijadikan satu, dianggap semuanya satu, gitu. Jadi, untuk itulah yang membedakan kenapa Muhammadiyah dan pemerintah itu berbeda. Ya. Untuk Muhammadiyah, dibuat acuannya adalah Jakarta. Jadi, karena seluruh Indonesia, Papua, itu juga Indonesia, jadi dijadikan satu kesatuan, bahwa untuk Muhammadiyah hari Sabtu setelah maghrib masuk 1 Syawal. Itu apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, sanggahan, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.